Oke, nah pada kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai topik penguatan skema omnichannel pada bisnis retail pasca pandemi. Apakah pandemi ini sudah usai? Belum, pandeminya masih eksis, tapi kita sedang menuju ke endemi. Semoga saja semua bisa terkendali ya Bapak Ibu. Jadi dampak pandemi pada sektor ekonomi dan bisnis itu cukup membuat situasi ekonomi secara global itu tergoncang gitu. Bahkan sejumlah negara itu mengalami resesi, di mana suatu kondisi ekonomi mengalami penurunan secara terus-menerus, tidak hanya hari ke hari, minggu ke minggu, bahkan ada yang berbulan-bulan. Bahkan sekelas Amerika pun juga sempat mengalami resesi gitu. Nah, pada kondisi resesi banyak orang kehilangan pekerjaan. Jadi perusahaan itu melakukan pelambatan produksi karena memang daya serap pasarnya turun. Jadi akan berdampak pada penurunan output perekonomian secara keseluruhan. Nah, dampaknya apa sih yang paling terasa? Yang paling terasa adalah efek domino pada sektor ekonomi dan bisnis. Jadi gambarannya begini. Kita mengalami krisis finansial pada saat itu, gitu kan. Ketika investasi turun, tidak ada orang yang mau berinvestasi, maka akan berdampak pada krisis keuangan. Jadi perusahaan akhirnya memutuskan untuk melakukan PHK, pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran, karena memang perusahaan sudah nggak dapat suntikan dana lagi, mereka mau menanggung beban operasional bisnisnya aja udah sulit gitu. Jadi bagaimana mereka bisa survive kalau masih tetap nge-keep atau mempertahankan sumber daya manusia yang ada pada saat itu. Jadi mereka melakukan PHK. Nah, saat itu kan memang kebijakan pemerintah dalam melakukan pembatasan sosial itu kan membuat terbatas mobilitas masyarakat. Kita ibarat kata dikurung lah selama hampir 2 tahun itu, karena memang situasinya mengharuskan kita seperti itu gitu. Nah, di sini pelaku usaha mereka mulai berlomba-lomba untuk melakukan terobosan. Jadi gimana caranya walaupun dalam situasi pembatasan sosial pada saat itu, tapi produk masih bisa terserap pasar. Akhirnya mereka bergeserlah ke penjualan online. Jadi supaya mereka masih tetap bisa mengenalkan produk mereka, menjual produk mereka. Nah, penjualan secara online di masa pandemi itu cukup jadi primadona gitu. Jadi penjualan melalui toko fisiknya justru mengalami penurunan yang drastis. Offline bisnisnya itu justru penurunannya drastis karena memang kita disuruh untuk kerja dari rumah, mobilitas masyarakat semua dibatasi, toko-toko hanya dibatasi untuk buka dalam sekian jam, bahkan mall pun kan juga sempat tutup gitu. Nah, itu sangat berdampak sekali. Tetapi dari sisi online bisnisnya itu cukup naik gitu, karena memang orang mulai bergeser dengan penjualan secara online. Oke, itu tadi dampak pandemi pada sektor ekonomi dan bisnis. Kemudian kita memasuki di suatu kondisi di mana ekonomi pada masa peralihan pasca pandemi menuju endemi. Nah, di sini situasinya bagaimana? Ekonomi dan bisnis kita sudah mulai bangkit. Ekonomi digital berkembang dengan pesat gitu. Jadi selama pandemi itu kan UMKM itu kan mereka beralih ke saluran online supaya bisa bertahan. Peningkatan perusahaan mikro dan perusahaan di sektor manufaktur pun juga makin banyak nih yang mengadopsi penggunaan platform secara digital. Nah, bahkan juga karena mereka sudah mulai banyak yang bergabung di online, bahkan sekelas UMKM pun sudah memungkinkan mempunyai peluang yang lebih untuk melakukan ekspor ke luar negeri, karena kan ekonomi secara global sudah mulai pulih. Justru malah cepet-cepetan nih cari peluangnya gitu, begitu dibuka, karena kan ibarat kata kita habis mati suri lama, kemudian kesempatan dibuka untuk melakukan mobilitas. Nah, yang menjadi pertanyaan, ada situasi yang sedikit kontradiktif atau berlawanan. Kalau dulu kita ibarat kata banyak beraktivitas di rumah, jadi oke lah sektor bisnis online itu naik. Tapi ketika mobilitas masyarakat ini sudah cukup tinggi di luar, ya alhamdulillah ya kan, ibaratnya Bapak Presiden kita juga sudah
memberikan izin untuk kita melepas masker di tempat umum gitu, di tempat terbuka gitu. Semoga ini terkendali. Nah, sisi kontradiktifnya begini, ketika masyarakat itu sudah boleh beredar nih di luar, mobilitasnya tinggi, apakah kita sebagai pelaku usaha, apakah cukup hanya dengan melakukan penjualan dari sisi online saja? Gitu. Walaupun kalau kita ngomong omnichannel itu sebetulnya juga mendukung semuanya gitu. Dari kita didorong untuk bertransformasi secara digital. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah lantas kita meninggalkan yang sisi offline-nya gitu? Yang menjadi pertanyaan seperti itu. Nah, sementara keinginan konsumen untuk berbelanja, mengunjungi toko fisik itu juga masih ada gitu. Apalagi setelah mereka sekian lama nggak bisa ke mall, akhirnya sekarang udah mulai bisa ke mall, walaupun persyaratannya mesti ini ya ada peduli lindungi, tapi tetap aja buktinya orang mau datang ke sana gitu kan. Nah, online bisnis berjalan, offline bisnis juga berjalan, itu yang diharapkan dari omnichannel ini nanti. Tapi sebelum saya melangkah ke omnichannel, kita mesti pahami dulu mengenai bisnis retail. Nah, kenapa bisnis retail ini kalau Bapak Ibu baca media online ya, rata-rata pemerintah juga mendorong bahwasanya nanti itu di masa depan itu omnichannel bisa menjadi solusi nih untuk pengembangan bisnis retail gitu. Nah, bisnis retail ini merupakan aktivitas bisnis yang melibatkan transaksi penjualan barang atau jasa kepada pelanggan dalam jumlah satuan maupun eceran, kemudian digunakan untuk dikonsumsi pribadi dan tidak diperjualbelikan kembali. Artinya kita langsung ketemu sama konsumen akhir kita gitu. Nah, kelebihan dari bisnis retail ini adalah perdagangan terkait penjualan barang itu dilakukan secara directly, secara langsung ke konsumen, jadi tanpa ada penjembatan lagi. Rata-rata seperti itu. Nah, adapun semua barang dengan dagangan tersebut itu bisa dimanfaatkan untuk keperluan mereka sendiri, bahkan untuk keperluan memenuhi kebutuhan rumah tangga para masyarakat. Rata-rata seperti itu. Nah, selain itu, sistem kerja yang biasa digunakan pada bisnis retail adalah menghubungkan produsen utama dengan konsumen yang memang melakukan pembelian barang dalam jumlah kecil tadi, ataupun yang dalam bentuk satuan. Nah, untuk contoh-contoh bisnis retail kan banyak ya Bapak Ibu. Udah kalau misalkan yang macam-macam produknya itu kita bisa pakai Indomart, Alfamart, tapi kalau yang dari sisi UMKM pun juga saya rasa udah mulai banyak muncul nih. Bahkan saya pernah lihat tuh di daerah desa-desa juga BUMDes-nya ada salah satu juga yang memang dia udah mengusung konsep retail. Kalau untuk retail dalam penjualan satu jenis barang, apakah ada misalkan ya kayak showroom mobil, kemudian kendaraan bermotor, itu kan termasuk salah satu konsep bisnis retail dengan satu jenis barang saja. Nah, tujuan dari bisnis retail ini apa sih, Min? Nah, tujuan dari bisnis retail ini adalah kita menyediakan, misalkan saya sebagai pelaku retail, saya menyediakan berbagai pilihan produk untuk memenuhi kebutuhan pasar gitu. Jadi pasar maunya apa, saya mesti menganalisis dulu nih. Oke, sekarang trennya ini nih. Itu sama dengan pada saat situasi pandemi. Sebelum pandemi itu kan orang itu kan masih pengennya macam-macam gitu. Mau beli ini, mau beli itu. Tapi ketika pandemi terjadi, kita dipaksa untuk merubah haluan keinginan kita gitu. Jadi kebutuhan produknya itu mungkin dari yang semula itu saya kepengennya beli mobil nih, saya kepengennya beli baju, beli aksesoris ini. Tapi ternyata justru kebutuhan produk-produk kesehatan yang saya butuhkan, seperti masker, seperti hand sanitizer, bahkan kan perusahaan-perusahaan besar ataupun UMKM mereka melihat peluang itu, akhirnya mereka juga memproduksi hand sanitizer, bekerja sama dengan sekolah menengah kejuruan supaya ekonomi tetap berjalan. Gitu. Kemudian menawarkan produk barang dalam ukuran unit yang lebih kecil, itu tujuan bisnis retail. Dan di sini yang paling penting adalah dia sebagai penjembatan antara distributor dengan pelanggan. Jadi tadi kan konsep yang utama adalah
produsen, menghubungkan kan antara produsen utama dengan pelanggan, dan dia di sini sebagai penjembatan. Nah, yang terakhir adalah memberikan informasi berkaitan dengan barang yang diperlukan oleh pelanggan. Kalau berbicara informasi, justru di sini cukup esensial Bapak Ibu sebetulnya, karena kadang kita hanya fokus ke produk-produknya aja. Padahal jangan salah, calon pembeli kita akan memutuskan untuk melakukan pembelian ketika dia udah paham nih, oh ternyata informasi seputar produk yang saya inginkan itu sesuai dengan ekspektasi saya. Nah, baru mereka melakukan keputusan untuk membeli produk tersebut. Nah, jadi kenapa penting sekali kita memberikan informasi itu yang memang bukan hanya sekedar informasi terkait produk atau mungkin yang menguntungkan kita, yang penting produk terjual ya, enggak. Tapi bagaimana kita dengan informasi produk yang kita sampaikan kepada calon pembeli itu bisa mengedukasi mereka. Oh ternyata produk kita itu juga yang akan saya beli ini punya value ya, punya nilai lebih ya, gitu, supaya bisa kita gunakan berikutnya. Akhirnya keuntungan untuk perusahaan adalah akan melakukan pembelian ulang si pelanggan tadi, atau paling tidak dia melakukan rekomendasi lah ke orang-orang sekitarnya. Gitu. Itu tujuan dari bisnis retail. Nah, informasi di sini bukan hanya seputar produk saja, tetapi juga terkait pelayanan yang diberikan ketika kita mau membeli produk di toko tertentu.